Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kalau pada baik semuanya. Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya minta David Ringo untuk memimpin kita dengan doa. Silahkan David Ringo. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Oke, terima kasih David Ringo yang sudah memimpin kita dengan doa. Bagaimana anak-anak masih tetap semangat untuk belajar hari ini kan? Pasti dong, Pak. Pasti dong, Pak. Oke, terima kasih kalau masih semangat. Dan mudah-mudahan semangat terus nih, walaupun masih dalam keadaan pandemi. Baik, saya lihat kehadiran di Moodle. Saya lihat tadi udah hadir semua. Terima kasih udah hadir tepat waktu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan materinya. Materi hari ini akan saya coba share screen dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik ya. Di induksi elektromagnetik. Namun sebelum kita belajar induksi elektromagnetik, saya akan coba review dulu dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama, apa yang terjadi atau yang akan muncul jika suatu kawat dialiri arus listrik? Misalkan ada kawat terus dialiri arus listrik, apa yang akan terjadi? Akan ada medan magnet, Pak. Oke, terima kasih Dika. Akan terdapat medan magnet di sekitar kawat lurus ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kemana arah medan magnet yang dihasilkan? Itu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa? Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah yang pertama ini, mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan saya ada masalah nih. Di sini misalkan begini ya. Ini terdapat katanya ada 2 orang siswa nih. 2 orang siswa ini yang sedang diskusi tentang bagaimana menghasilkan GGL induksi. Nah, kemungkinan mana nih yang benar? Siswa yang A atau siswa yang B? Kayaknya B, Pak. Oke, siswa B kata Salung ya. Apakah benar siswa A atau siswa B? Kita akan membuktikannya dengan melakukan eksperimen Faraday. Ya, eksperimen yang dilakukan sebenarnya oleh Faraday. Jadi nanti kita akan coba mencari tahu benar nggak sih kalau misalkan hanya ada flux magnet saja itu akan menghasilkan GGL induksi, atau harus berubah flux magnetnya supaya dihasilkan GGL induksi. Nah, jadi kita akan lakukan kegiatan eksperimennya dilakukan secara virtual. Ya, jadi silahkan nanti anak-anak ini mengakses Moodle ya, lakukan kegiatannya selama 30 menit. Setelah 30 menit, masuk lagi ke di Zoom ini gitu, sesi utamanya. Jadi, tapi nggak keluar dari Zoom. Saya udah break room-nya, jadi nanti kalian masuk ke room masing-masing sesuai dengan kelompok ya. Puluh menit sudah berlalu ya, mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan hasilnya. Tadi saya cek di setiap kelompok sudah berjalan ya diskusinya dengan cukup baik ya, dan juga tadi udah sempat masuk ke semua kelompok. Nah, yang akan presentasi kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke.
Ya, kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil yang sudah diperoleh tadi. Jadi silakan lakukan presentasi maksimal dalam waktu 10 menit ya. Saya persilahkan ke kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari eksperimennya. Silahkan. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Hasil diskusi kami akan kami jelaskan, terutama dijelaskan oleh Emmanuel Pika. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari LKPD ini, yang pertama adalah faktor yang menyebabkan dihasilkannya GGL induksi adalah adanya perubahan flux magnet. Hal ini dapat ditunjukkan dari kegiatan 1, di mana ketika kita memindahkan atau menggerakkan magnet akan terdapat perubahan pada galvanometer dan hidupnya lampu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi dari apa yang sudah dilakukan terhadap praktikum virtual kita mengenai induksi elektromagnetik atau praktikum hukum Faraday ya. Oke. Tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya atau timbulnya GGL induksi itu yang pertama disebabkan karena adanya perubahan besar medan magnet. Jadi ketika tadi magnetnya didekatkan ke kumparan, ternyata lampunya jadi menyala, kemudian jarum di galvanometernya jadi menyimpang gitu. Begitu juga ketika medan magnetnya ditarik dari dalamnya, ditarik ternyata sama lampunya juga jadi nyala. Seperti itu. Jadi GGL akan dihasilkan kalau terjadi perubahan flux magnet. Ya, itulah yang disebut sebagai hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa perubahan flux magnet itu akan menginduksi GGL. Menginduksi itu artinya menghasilkan GGL. Jadi kalau flux magnetnya berubah, pasti akan dihasilkan GGL. Nah, karena GGL-nya dihasilkan secara induksi, maka disebutnya biasanya GGL induksi. Apa saja yang mempengaruhinya tadi? Yaitu B, A, dan theta ya. Terus kalau dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, itu adalah jumlah lilitan dan B-nya saja yang bisa dilihat seperti itu. Jadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini, yang pertama tadi masalahnya terkait dengan ada 2 siswa yang berpendapat bahwa kalau misalkan GGL itu bisa dihasilkan hanya dengan adanya magnet dan luas penampang atau hanya plug aja bisa. Ternyata itu salah ya. Yang benar itu harus plugsnya harus bagaimana? Berubah, Pak. Harus berubah. Jadi plugsnya harus berubah. Kalau plugsnya berubah baru dihasilkan GGL. Itu kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Kemudian ini ada contoh soal. Gimana pembelajaran hari ini? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau tidak bisa, boleh bertanya lagi ke saya. Oke, jadi hari sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang lebih lanjut tentang aplikasi dari induksi elektromagnetik ini. Kemudian soal evaluasinya itu ada di modal. Jadi
Silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di Moodle. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Thank you, Pak.